Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih mengenai teks ulasan. Namun yang kita bahas adalah struktur teks ulasan, kaidah kebahasaan teks ulasan, dan langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Saya harap kalian tetap semangat, berusaha lebih baik lagi, dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita baca basmalah sebelum kita mulai pelajaran kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Baiklah, kita masuki yang pertama, yaitu struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan kedua, yang terdiri dari identitas, orientasi, sinopsis atau rangkuman, analisis, dan evaluasi. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kalian tinggal melihat kembali atau baca kembali keterangannya. Apa itu identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan apa itu evaluasi. Kemudian yang kedua, kita lanjut ya, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, kaidah kebahasaan yang kita temukan dalam teks ulasan ini diantaranya yaitu menggunakan konjungsi. Masih ingat kan arti daripada konjungsi? Konjungsi itu adalah kata sambung atau kata penghubung untuk menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain, atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, konjungsi di sini bermacam-macam. Ada yang menggunakan konjungsi penerang. Jadi gunanya untuk penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu, dan sebagainya. Nah, kata-kata seperti itu disebut dengan konjungsi penerang. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Temporal ini artinya waktu, yang berkenaan dengan waktu. Seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi sebab akibat, seperti karena atau sebab. Nah, itulah beberapa macam konjungsi yang digunakan dalam kaidah kebahasaan teks ulasan. Kemudian yang keempat menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks yang ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Itu biasanya di akhir kata atau di akhir teks. Kemudian yang kelima menggunakan kata sifat. Apa itu kata sifat? Yaitu kata yang menyifati
suatu benda. Seperti kata bagus, jelek, ya. Nah, itu adalah contoh dari kata sifat. Kemudian menggunakan kata benda. Nah, ini kata benda banyak ini. Tapi yang kita temukan dalam kaidah kebahasaan teks ulasan ini yaitu mengacu pada manusia, hewan, benda, dan konsep atau pengertian. Nah, itu yang terkait dengan kaidah kebahasaan yang menggunakan kata benda. Kemudian selanjutnya menggunakan kata kerja. Nah, ini yaitu kata yang memiliki makna perbuatan, ya, proses atau keadaan yang bukan merupakan sifat. Jadi kata kerja itu banyak ya, contohnya makan, minum, menulis, bergerak, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan metafora. Masih ingat kan ya metafora? Yaitu perbandingan, yaitu pemilihan kata yang menggunakan kata atau kelompok kata bukan dalam arti yang sebenarnya. Itu namanya metafora yang sudah kita pelajari waktu di semester 1. Kemudian apa lagi kaidah yang digunakan dalam kebahasaan teks ulasan? Yaitu menggunakan kata rujukan yang merujuk pada partisipan tertentu. Jadi kalau ada yang partisipan yang ikut serta, nah itu kalau ada kata rujukan yang bagus digunakan untuk merujuk pada kata tersebut. Nah, kemudian menggunakan kalimat majmuk. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat opini dan persuasif. Opini ini pendapat, ya. Persuasif ini adalah kalimat ajakan atau imbauan. Nah, itulah di antara kaidah kebahasaan teks ulasan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam kita menyusun teks ulasan. Apa saja yang harus kita ketahui langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Misalnya identitas bukunya itu judulnya apa, banyak halamannya berapa. Nah, itu namanya identitas. Kemudian membaca atau menonton karya yang diulas secara keseluruhan. Jadi kalau kita ingin mengulas suatu karya, baik itu buku, film, atau drama, pasti kita harus membaca secara keseluruhan isi teks yang akan kita ulas. Dan yang ketiga mencatat hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku sebagai bahan informasi. Jadi yang penting-pentingnya apa gitu, yang perlu-perlunya yang harus diulas. Dan yang keempat yaitu membuat rangkuman atau sinopsis. Ya, setelah kita baca, kita mencatat hal-hal yang menarik, yang penting. Lalu kita buat rangkuman atau sinopsis. Yang kelima itu menelaah kelebihan dan kekurangan isi buku atau suatu karya. Ini pun sudah kita pelajari tentang kelebihan dan kekurangan, ya, isi dari suatu karya. Misalnya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ini harus kita telaah. Kemudian yang keenam merumuskan kesimpulan. Nah, setelah itu kita simpulkan bagaimana hasil ulasan kita itu.
Dan yang ketujuh yaitu setelah kita memberi kesimpulan, kita berikan saran ya untuk membaca. Apakah buku ini baik untuk ditonton, buku ini baik untuk dibaca, atau film untuk ditonton, atau drama untuk disaksikan. Kalau ada kekurangan maka kita berikan saran. Tentu saran-saran itu yang membangun. Nah, itulah beberapa langkah-langkah menyusun teks ulasan. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini tentang menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Nah, mudah-mudahan kalian dapat menerima penjelasan ini dengan baik dan juga dapat memahami baik penjelasan dari saya maupun yang ada di teks video ini. Nah, saya harap kalian tetap semangat, tetap berusaha lebih baik lagi, dan menjaga protokol kesehatan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.